warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Otak semuanya. Terima kasih atas kehadiran Sobat Otak di acara rangkaian seminar awam virtual September Ceria. Pada kesempatan siang hari ini, dalam rangka memperingati Hari Alzheimer Sedunia 2020, yang diperingati pada 21 September setiap tahunnya, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta menyelenggarakan kegiatan edukasi September Ceria dengan tema tahun ini yaitu Menuju Indonesia Ramah, Demensia Ramah Lansia 2020. Perkenalkan, saya Dr. Ati Puspa, spesialis neurologi. Yang kali ini saya sebagai tim neurobehavior Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta akan memandu acara dan menemani Sobat Otak selama acara berlangsung. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah telah hadir semua narasumber yang akan memaparkan materi pada hari ini. Yang pertama kita sapa Dr. Sylvia Francina Lumempo, spesialis saraf konsultan FAN. Beliau adalah sebagai Ketua Divisi Neurobehavior Rumah Sakit Pusat Otak Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta. Kemudian yang kedua yaitu ada Dr. Made Ayu Wedaryani, spesialis saraf. Beliau adalah staf dari Divisi Neurologi Profesor Dr. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta. Dan yang ketiga yaitu adalah Dr. Asnelia Devi Cesaria. Beliau juga spesialis saraf, kemudian berada di divisi yang sama dengan kami, yaitu divisi neurologi. Oke, sebagai ucapan terima kasih yang pertama, tak lupa kami haturkan kepada Dr. Mursyid Bustami, spesialis saraf, konsultan KIC Mars, atas dukungannya terhadap acara yang sudah kami laksanakan sampai dengan hari ini. Kemudian juga tak lupa kami ucapkan kepada peserta yang telah hadir dan ikut berpartisipasi dalam acara kami. Dari Sabang sampai Merauke, saya akan sapa dari mulai Aceh, Samarinda, Bangka Belitung, Palembang, Padang, Surabaya, Medan, Kendari, Biren, Bengkulu, Wonosobo, Batam, Kutai, dan Kediri. Halo Sobat Otak semuanya. Kemudian yang pertama kali kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta, Dr. Mursyid Bustami, spesialis saraf konsultan KIC Mars. Kepada Dr. Mursyid, kami persilakan. Terima kasih Dr. Ati Puspa, spesialis saraf yang memandu acara kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, saudara-saudara sekalian, salam sejahtera juga buat kita semua. Yang saya hormati tentunya para direksi dan karyawan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, para pasien kami, para pengunjung, dan juga masyarakat yang berada di sekitar Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, dan juga tentunya para peserta webinar kita pada siang hari ini. Tadi disebutkan mulai berasal dari berbagai daerah, ada yang dari Aceh sampai ke Kalimantan dan Sulawesi. Yang saya hormati juga para narasumber yang telah siap untuk memaparkan materinya pada sore hari ini, seluruh peserta, seluruh panitia, dan juga tentunya sponsor kita dari PT Veron. Sekali lagi kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada sore hari ini atas berkat rahmat-Nya kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita berada dalam kondisi yang sehat mengikuti Zoom webinar ini. Nah, Zoom webinar yang kita adakan untuk memperingati Hari Alzheimer Sedunia tahun 2020. Yang seperti kita ketahui diperingati setiap tanggal 21 September setiap tahunnya. Bapak Ibu yang saya hormati,
Mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar apa itu Alzheimer. Nah, berdasarkan statistik Alzheimer Disease Internasional tahun 2016, orang demensia di Indonesia itu berjumlah 1,2 juta. Dan diprediksi akan meningkat dari tahun ke tahun, sehingga diperkirakan pada tahun 2030 ada sekitar 1,9 juta. Sementara pada tahun 2050, 4 juta jiwa. Nah, hal ini tentunya sejalan dengan bertambahnya usia harapan hidup di Indonesia ini. Kalau sekarang 71,4 tahun usia harapan hidup di Indonesia, namun ini tentunya kita berharap usia lanjut yang berkualitas, karena berdasarkan studi epidemiologi bahwa usia lanjut yang berkualitas itu pada penduduk Indonesia hanya 63 tahunan. Artinya ada 8 tahun usia lanjut yang tidak berkualitas. Nah, salah satunya adalah demensia, di samping juga hilangnya hari-hari atau waktu karena mengalami penyakit sepanjang hidupnya. Saudara-saudara sekalian, penyakit Alzheimer ini merupakan gangguan hilangnya intelektual atau kemampuan bersosialisasi yang cukup berat sehingga akan mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Mungkin juga pada penderita Alzheimer ini timbul depresi atau perubahan perilaku dan hilang ingatan atau yang sehari-hari kita sebut kepikunan. Namun tentunya masih banyak dari masyarakat kita yang belum tahu betul apa itu Alzheimer. Karena bisa saja gejala awalnya itu belum diketahui atau bahkan sebagian masyarakat memprediksi hal yang lebih, misalnya gangguan memori atau pelupa yang fisiologis saja sudah dianggap sebagai suatu demensia atau demensia Alzheimer. Nah, Hari Alzheimer Sedunia ini merupakan rangkaian dari Bulan Peduli Alzheimer Sedunia atau World Alzheimer Month. Tema besar yang diambil pada peringatan tahun ini adalah menuju Indonesia ramah demensia, ramah lansia tahun 2025. Bulan Peduli Alzheimer ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit ini. Kesadaran ini sangat penting, terutama bagi keluarga, anggota keluarga yang mana ada anggota keluarganya yang menderita Alzheimer atau yang mendampingi atau yang merawat atau yang kita kenal dengan caregiver, perawat pasien dengan Alzheimer. Caregiver ini perlu memahami betul mengenai Alzheimer ini karena 24 jam secara penuh berada di samping pasien yang mengalami Alzheimer. Sehingga tentunya menangani ini tidak mudah, membutuhkan suatu kesabaran, dan tentunya untuk itu perlu adanya pemahaman apa itu Alzheimer, apa itu demensia, dan segala macamnya. Sehingga dengan memahami itu akan dapat melatih kesabaran dan juga menangani pasien-pasien dengan Alzheimer dengan lebih baik lagi. Nah, untuk itulah berdasarkan kepedulian ini, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono mengadakan kegiatan edukasi berupa webinar ini. Pada kali ini kita akan menyimak ada 3 pembicara dan dengan moderator berempat ini adalah teman-teman kami dari spesialis saraf yang memang mendalami yang berhubungan dengan gangguan fungsi otak dan seperti demensia ini. Seperti nanti Dr. Made Ayu Wedaryani akan menyampaikan demensia PS pikun. Nah, ini penting sekali karena kita tahu kalau istilah awam kita pikun, apakah itu sudah otomatis demensia. Kemudian pengenalan penyakit Alzheimer, Dr. Silvi Lumampo, spesialis saraf konsultan FAAN, beliau adalah senior kita di Indonesia yang konsisten mendalami mengenai penyakit yang berhubungan dengan demensia ini, termasuk tentunya Alzheimer.
Dan terakhir nanti Dr. Asnelia Devisaria, spesialis saraf, akan berdiskusi mengenai merawat orang dengan penyakit Alzheimer. Nah, ini penting buat keluarga ataupun caregiver yang mendampingi pasien-pasien dengan gangguan fungsi kognitif seperti Alzheimer ini. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka kegiatan ini, dan dengan harapan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh memberikan manfaat baik untuk kita sendiri maupun terhadap sanak keluarga kita dan juga terhadap pasien-pasien kita atau orang yang kita dampingi yang mengalami demensia maupun untuk instansi tempat kita bekerja. Barangkali demikian, mudah-mudahan acara ini berjalan lancar, dan terima kasih sekali lagi saya aturkan kepada panitia dan juga sponsor yang telah melaksanakan atau telah mengusahakan acara ini berlangsung dengan sukses. Demikian saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Mursid atas kata sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, izin kami mulai acaranya ya, Dok. Ya, silakan Dr. Ratih. Ya, saya menyimak aja ya. Saya mungkin matikan. Baik, Dokter. Terima kasih, Dok. Sehat selalu ya, Dok. Baik, Sobat Otak, untuk sesi pertama, kita akan mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh Dr. Made Ayu Widariani, spesialis saraf, yang akan membawakan topik mengenai demensia versus imun. Apakah itu? Ya, silakan disimak Sobat Otak semua. Bagi pemirsa atau Sobat Otak yang akan mengajukan pertanyaan, boleh dituliskan di kolom Q&A, dan nanti akan kita bacakan di akhir sesi, di sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari Dr. Made. Dr. Made Ayu Widariani, spesialis saraf, lulus dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian beliau lulus spesialis saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan menjadi staf divisi neurologi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Profesor Dr. Maharjo. Selamat siang, Sobat Otak sekalian, dan selamat siang juga panitia acara Hari Alzheimer di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Pada siang hari ini saya mencoba untuk membahas topik pikun dan demensia. Karena istilah pikun ini banyak kali digunakan ya oleh orang-orang Indonesia, terutama pada orang-orang yang lansia ya. Baik, saya coba bahas. Pertama-tama saya mungkin akan bahas tentang apa sih sebetulnya demensia itu. Saya sering sekali dapat pertanyaan dari pasien, "Dok, saya ini apakah sudah demensia ya?" Atau jika keluarga pasien menanyakan, "Ini papa saya ini sudah demensia ya, Dok? Atau pikun, Dok?" Nah, dari pertanyaan tersebut terlihat bahwa untuk istilah pikun dan demensia itu sendiri masih banyak masyarakat yang belum terlalu paham, sehingga untuk mendeteksi atau tata laksanaannya tentunya masih perlu pengertian definisi itu sendiri. Jadi sebetulnya demensia itu adalah suatu kumpulan gejala, jadi suatu sindrom di mana terdapat gangguan fungsi kognitif otak, di mana fungsi kognitif otak manusia itu ada domain kognitif, memori, bahasa, atensi, fungsi eksekutif, visospasial. Nah, istilah demensia ini tentunya harus ada satu gangguan dari domain kognitif, yaitu gangguan memori. Jadi itu satu ya, jadi harus ada dulu nih gangguan memorinya. Nah, selain gangguan memori, disertai ada gangguan dari fungsi kognitif lainnya.
apakah itu bahasa ataupun atensi. Atensi itu dapat memberikan perhatian cukup lama ya. Kemudian fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif di sini maksudnya adalah dapat merencanakan sesuatu, melaksanakan sesuatu tugas yang agak kompleks, ya. Kemudian visuospasial itu adalah ruang. Jadi mengetahui dengan baik tata letak ruang, geometri. Nah, jika sudah ada satu gangguan memori disertai minimal satu gangguan kognitif lainnya, bisa itu bahasa, atensi, fungsi eksekutif, atau visual spasial, dan gangguan yang ada itu menyebabkan terjadinya gangguan untuk aktivitas harian dari orang tersebut, maka kita sebut itu adalah suatu demensia. Ya, jadi demensia adalah kumpulan gejala yang pastinya ada gangguan memori disertai minimal satu gangguan kognitif lainnya, ya. Slide. Nah, sebetulnya pikun itu sendiri apa? Ya, pikun memang istilah yang sering digunakan oleh orang-orang di Indonesia. Misalnya, jika orang tuanya ini sudah lansia, sering kesasar atau sering lupa, pasti dibilang, "Wah, udah pikun nih." Tapi maklum aja deh, karena sudah usia, karena sudah tua, memang itu sudah lumrah gitu. Jadi sebenarnya pikun adalah sebutan awam untuk gejala kehilangan memori atau lupa, ya. Nah, sebetulnya pikun itu sendiri bisa akibat usia ataupun karena demensia. Jadi jangan bingung ya, tadi demensia itu adalah sekumpulan sindrom gangguan kognitif yang harus ada gangguan memori, kemudian ada gangguan kognitif lainnya. Nah, jadi pikun karena usia, pikun karena demensia, itu adalah hal yang sangat berbeda. Nah, saya kasih contoh yang sederhana ya buat sobat otak. Gejalanya seperti apa sih kalau pikun karena usia? Kita lansia, kita kasih batas umur 60 tahun. Tapi bisa saja di bawah 60 tahun sering lupa-lupa. Nah, jika pasiennya memang sudah usia lebih dari 60 tahun, biasanya ada keluhan sering lupa, tapi dia masih ingat detail hal yang dilupakan tersebut. Misalnya gini, dia lupa naruh barang, tapi dia bisa mencari-cari, oke, tadi saya kesini dulu, ke ruangan ini dulu, lalu saya ngapain dulu, kemudian baru saya sampai ke ruangan ini. Masih ingat tuh detail-detailnya. Nah, kemudian jika lupa akan mencari-cari kata untuk menjelaskan hal yang dilupakan itu. Kemudian jika tersesat di tempat yang sering dikunjungi, jika lupa terhadap satu area ya, misalnya visual spasial, maksudnya tata letak, geometri, misalnya dia pergi ke mall, sering ke mall itu, maksudnya sering sekali ke situ, dia lupa nih, tapi dia akhirnya bisa menemukan kembali arahnya, jadi tidak sampai tersesat. Kemudian dia masih ingat hal-hal penting yang baru terjadi, ya, dan hubungan interpersonal, misalnya sesama anggota keluarga atau teman kerja, itu tidak ada gangguan. Kalau pikun karena demensia, biasanya sering lupa, tapi setelah coba-coba diingat, dia tidak bisa ingat lagi hal yang dilupakan tersebut. Kemudian jika lupa, pasiennya akan diam, mencoba mengganti dengan kata lain yang berbeda makna. Dan seperti tadi misalnya pergi ke suatu tempat yang sudah sering dikunjungi, dia bisa saja tidak bisa menemukan arah pulang, walaupun sudah sering, rutin dikunjungi. Ya, jadi tersesat. Kemudian
tidak ingat hal penting yang baru terjadi ya, atau recent memory. Baru 5 menit sudah lupa ya. Dan misalnya orang ini senang ikut pengajian, senang ikut misalnya klub jantung sehat misalnya, terus senang hobi bercocok tanam, tiba-tiba kok jadi menarik diri, diam, malas, di rumah saja, ya. Jadi seperti hilang minat dalam aktivitas sosial. Kemudian terjadi perubahan perilaku, misalnya jadi mudah tersinggung, mudah marah, ya, emosional, ataupun cenderung jadi lebih terlihat lebih sedih, ya, atau lebih diam. Dan bertanya hal yang sama berulang-ulang. Ini yang sering sekali dikeluhkan keluarga pasien. Jadi baru 5 menit yang lalu makan, ditanya, saya udah makan belum ya? Jadi sering makan berulang-ulang. Atau obat sudah diminum belum ya? Gitu. Jadi sering sekali melakukan atau bertanya hal yang berulang-ulang. Nah, gangguan memori ini hingga menyebabkan gangguan terhadap aktivitas orang tersebut sehari-hari. Contoh, misalnya dia biasa kerja di kantor dan melakukan pekerjaan tepat waktu. Sekarang dia perlu waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugas tersebut atau merasa bingung bagaimana cara mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi loading untuk berpikirnya lebih lambat. Atau dia biasa masak tiap hari di rumah, tiba-tiba bingung bagaimana ya cara masak ini, atau masak nasi tapi tidak tahu bagaimana caranya menggunakan rice cooker. Contoh ekstrimnya seperti itu, ya. Dan dia mulai tidak mengenal orang terdekatnya, misalnya anggota keluarganya. Ini seringkali terjadi. Anak disangka teman. Jadi anak kandung yang ngantar, saya tanya ini siapa? Oh ini teman saya, gitu ya. Nah sebetulnya kehilangan memori yang terkait usia ini, misalnya hilangnya sangat signifikan, itu bukanlah selalu akibat dari proses penuaan yang tidak bisa dihindari. Kita tuh harus memelihara kesehatan otak kita. Jadi kita gunakan atau kita akan kehilangan fungsinya. Jadi kita perlu untuk melihat, menata gaya hidup, kebiasaan, dan aktivitas sehari-hari yang berdampak besar pada kesehatan otak. Jadi sebetulnya berapapun usia kita, ada banyak cara untuk meningkatkan keterampilan kognitif dan mencegah kehilangan memori dan melindungi area abu-abu yang ada di otak, ya. Nah, selain itu banyak kemampuan mental yang sebagian besar tidak terpengaruh oleh penuaan normal. Jadi misalnya orang sudah tua, sering lupa, tapi sebetulnya kalau yang dia masih proses penuaan normal, masih normal aging ya, maksudnya jadi dia masih mampu melakukan hal-hal yang rutin dan sering dia lakukan, ya. Kalau orang demensia, dia pasti akan ada gangguan untuk hal-hal rutinitas tersebut. Dan dia juga masih bijaksana, penilaiannya bagus, pengetahuan yang diperoleh selama dia hidup, itu dia masih paham. Dan dia masih tahu akal sehat dan untuk berargumen dengan penilaian masuk akal. Ya, jadi itu kita bedakan bahwa kalau yang masih normal aging, kemampuan yang tadi itu masih tetap ada. Nah, pikun karena demensia. Demensianya karena apa? Gitu kan pertanyaan selanjutnya. Jadi tadi kita sudah jelaskan kalau pikunnya terjadi cukup parah, kita harus curiga nih, ini bukan pikun biasa atau pikun yang lumrah pada orang tua. Ya, jadi kita harus curiga ini adalah demensia. Nah, ada beberapa kondisi medis yang bisa menyebabkan seseorang mengalami demensia. Jadi ini saya list singkat saja karena memang banyak sekali penyebab-penyebab dari demensia. Yang pertama misalnya penyakit degeneratif,
yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih dalam oleh Dr. Silvi. Jadi, apa sih penyakit degeneratif itu sering disebut? Penyakit degeneratif, apa sih sebetulnya? Jadi sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh penurunan kinerja organ tubuh. Dalam hal ini, yang kita bahas saat ini adalah otak. Jadi kondisi degeneratif ini sebagian besar dipengaruhi oleh pertambahan usia. Misalnya penyakit Alzheimer, Parkinson, frontotemporal demensia, dan lain sebagainya. Kemudian di Indonesia ini penderita stroke cukup banyak, ya. Penderita stroke yang dengan berbagai faktor resiko, hipertensi, diabetes, ya, kolesterol tinggi. Nah, itu akan menyebabkan kerusakan sel-sel otak juga, ya. Kita kelompokkan menjadi penyakit cerebrovaskular, ya. Jadi tidak selalu Alzheimer. Kemudian pasca cedera kepala itu kena benturan, kecelakaan, ya, yang cukup berat, menyebabkan penurunan kesadaran, ya. Nah, ini tentunya sangat mempengaruhi kognitif otak pasca cedera kepala. Seringkali pada cedera kepala berat itu terjadi gangguan memori bisa sampai 1 tahun lebih. Atau kalau cedera kepala ringan, bisa saja ringan sedang, bisa saja gangguan memori berbulan-bulan, ya. Kemudian kekurangan vitamin B1 ataupun vitamin B12. Vitamin B1 defisiensi biasanya pada peminum alkohol. Jadi dia bisa menyebabkan gangguan bahasa, bicara jadi tidak teratur. Ataupun kekurangan vitamin B12 yang penting untuk neuron di otak. Ya, jadi ini bagaimana tahunya? Caranya ya kita harus cek lab, ya. Kemudian infeksi otak, misalnya meningitis, encephalitis, ya, yang bisa menurunkan fungsi kognitif pasien, ya. Jadi tidak hanya memori, mungkin yang lain pun terganggu, ya. Demikian juga tumor otak. Tumor otak bisa tumor otak memang primer berasal dari otak atau memang penyebaran dari tumor organ tubuh yang lain. Jika penyebaran ada beberapa tumor di berbagai area otak, tentunya gangguan kognitifnya pun juga lebih bervariasi. Jadi mungkin tidak hanya memori, ya, tergantung area kognitif yang terkena. Demikian juga penyakit autoimun, misalnya multiple sclerosis. Jadi sel-sel antibodi, sel-sel yang menyerang antibodi kita sendiri. Kemudian penyakit Huntington ini adalah penyakit genetik, ya, suatu protein Huntington namanya yang merusak sel otak. Biasanya adalah genetik yang diturunkan dari orang tua dan biasanya progresnya juga sangat cepat, ya, disertai gangguan perilaku atau gangguan gerak juga. Tapi onsetnya dia biasanya muda, ya, usianya. Usia munculnya sekitar 40 atau 50 tahun. Dan juga penyakit Creutzfeldt-Jakob atau kalau di Indonesia kita sering sebut dengan penyakit sapi gila, ya, di mana ada penurunan fungsi kognitif yang sangat cepat, ya, disertai adanya gangguan perilaku ataupun juga gangguan gerak juga, ya. Nah, kalau Creutzfeldt-Jakob ini bisa macam-macam usianya, tergantung jenisnya, ya. Ada yang sporadik, ada yang familial, ya. Familial biasanya dari keluarga. Sporadik maksudnya bisa muncul sewaktu-waktu tidak diketahui. Penyebabnya bisa dari macam-macam, dari instrumen medik, dari daging, ya, berbagai teori, ya. Kemudian mengkonsumsi alkohol yang berlebih tentunya akan menurunkan fungsi kognitif dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, ya. Nah, gangguan kognitif ringan atau kita sebut mild cognitive impairment itu adalah tahap peralihan antara perubahan kognitif yang terkait usia dengan gejala lain yang lebih serius mengarah ke demensia. Jadi gangguan kognitif ini harus kita perhatikan sekali karena biasanya gangguannya lebih dari sekedar pikun, ya. Kita sudah cek fungsi kognitifnya.
ya. Nah, pada gangguan kognitif ringan ini, keluarga dan teman dekat kemungkinan besar akan menyadari penurunan daya ingat atau fungsi mental. Jadi, pasiennya sih masih bisa berfungsi dalam kehidupan sehari-hari tanpa tergantung pada orang lain. Nah, gangguan kognitif ringan dapat berkembang menjadi demensia Alzheimer atau demensia tipe lainnya. Ya, beberapa pasien dengan gangguan kognitif ringan yang tentunya sudah kita cek dulu ya pemeriksaan memorinya, itu bisa saja bertahan stabil pada fase penurunan kognitif ringan. Namun sementara yang lainnya bisa kembali normal ataupun ada yang 10 hingga 20% berkembang ke arah demensia. Jadi perjalanan penyakit untuk gangguan kognitif ringan ini sulit untuk diprediksi, namun secara umum semakin besar derajat gangguan memori, semakin besar resiko berkembang menjadi demensia di masa mendatang. Nah, gejalanya apa saja? Seringkali kehilangan atau salah taruh barang, sering melupakan percakapan, janji atau acara, kesulitan mengingat nama kenalan baru, kesulitan mengikuti arah percakapan. Nah, selain gangguan yang tadi, penyebab demensia yang tadi saya paparkan di depan, ini ada beberapa penyebab gangguan memori yang reversible atau bisa kembali ke normal. Contohnya misalnya karena depresi, defisiensi vitamin B12, gangguan fungsi tiroid. Jika kita atasi masalah tiroidnya, itu akan kembali normal. Kemudian kita stop minum alkohol, dehidrasi biasanya pada lansia karena absorpsinya sudah lambat, kemudian efek samping obat, ya, misalnya sering minum obat tidur atau antidepresan jangka panjang, kemudian polifarmasi artinya minum 3 macam obat atau lebih, itu dikatakan di penelitian dapat juga menurunkan fungsi memori. Nah, bagaimana tahu jika demensia? Apakah cukup pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Jadi ada pertanyaan orientasi waktu, ya, memori lama, kemudian visual spasial, di mana ada ada di mana sekarang, ya. Kemudian ada pertanyaan atensi untuk menghitung mundur 100 dikurangi 7. Tapi tentunya tidak hanya dengan pertanyaan seperti ini saja. Nah, kapankah harus konsultasi ke dokter? Jika keluhan gangguan memori itu semakin sering dan cukup mendapat perhatian dari anggota keluarga dan diri sendiri. Jadi walaupun keluarga tidak terlalu memperhatikan, tapi kita sendiri sudah aware, maksudnya sudah sadar, kok saya sering lupa ya, itu tetap harus konsultasi ke dokter. Jangan tunggu sampai kondisinya semakin berat. Ya. Jadi dokter akan menilai faktor resikonya pada kita itu apa saja ya, apakah ada penyakit penyerta yang lain, mengevaluasi gejala, dan juga mengeliminasi penyebab yang tadi yang bisa saja reversible sehingga memorinya akan kembali normal. Ya, jadi jika sudah didiagnosa penyebabnya apa, maka akan didapatkan tata laksana yang sesuai. Ya. Nah, nanti pertanyaan yang lebih spesifik adalah, sudah berapa lama sih gejala tersebut muncul, dan hal-hal apa saja yang sulit untuk diingat, dan apakah gejalanya muncul bertahap atau mendadak? Kalau mendadak, biasanya itu adalah penyebab vaskular, ya, pembuluh darah, ya, misalnya stroke, ataupun penyebab lainnya, misalnya infeksi otak, akut, ya. Kemudian kalau yang bertahap biasanya lebih ke arah penyakit yang degeneratif, misalnya Alzheimer, ya. Apakah memiliki kesulitan dalam melakukan pekerjaan rutin di kantor, di rumah, ya. Lalu kita akan ditanyakan obat-obat apa saja yang diminum, apakah ada memiliki efek samping ke arah memori. Kemudian juga pola makan dan tidur, karena pola tidur sangat penting untuk memelihara memori di otak dan juga untuk imunitas tubuh. Pola makan juga kita harus jaga untuk gula dan kolesterol. Kemudian apakah mengalami stres ataukah ada depresi, dan apakah ada kejadian dalam kehidupan yang mungkin berkorelasi dengan gangguan. Nah,
Jadi kapan harus konsultasi ke dokter? Jadi meminta pasangan atau anggota keluarga untuk terus memonitor gejala yang muncul dan kontrol ulang setelah beberapa bulan. Jika gangguan memori memerlukan evaluasi tambahan, maka dokter akan memeriksa fungsi luhur komprehensif, artinya memeriksa fungsi kognitif, tidak hanya fungsi memori saja. Kemudian jika diperlukan, melakukan pemeriksaan penunjang lainnya, seperti lab, CT scan, atau MRI kepala, lumbal fungsi, dan lain sebagainya. Dan apa saja yang kita harus lakukan untuk membantu memori yang hilang tersebut, yaitu memperbanyak aktivitas sosial, berhenti merokok, manajemen stres, cukup tidur, perhatikan makanan yang dimakan, olahraga rutin, dan jalan kaki. Dari penelitian terbukti jika 6-9 mil per minggu, 1 milnya 1,6 km, itu dari American Neurology itu menyatakan bahwa dapat menurunkan resiko demensia hingga 50%. Latihan otak bisa dengan senam otak, mulai dari olahraga ringan hingga berat ya, permainan. Kita harus pilih permainan yang belum pernah dikerjakan, yang melibatkan strategi seperti catur atau kartu, permainan kata, Scrabble, teka-teki silang, teka-teki kata, atau teka-teki angka, seperti Sudoku ya. Baca koran, majalah, dan buku yang menantang. Biasakan mempelajari hal-hal yang baru, misalnya permainan baru, mencoba resep baru, rute mengemudi yang baru, alat musik, bahasa asing, dan mengikuti kursus tentang topik asing yang menarik minat. Juga meningkatkan kemampuan aktivitas yang sudah ada. Jika mampu berbicara bahasa asing, maka kita harus lebih meningkatkan kefasihan bahasa tersebut. Kemudian ambil pekerjaan yang melibatkan desain dan perencanaan, seperti membuat taman baru, merajut, membuat kolam. Nah, untuk kesimpulannya, gejala pikun di segala usia itu perlu mendapatkan perhatian lebih dari diri sendiri, keluarga, ataupun teman dekat. Sehingga perlunya monitor berkala terhadap gejala pikun tersebut. Perlunya deteksi dini untuk mencegah berkembangnya ke arah demensia. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Mada atas pemaparannya, menarik sekali ya, demensia versus pikun. Itu sebenarnya merupakan pertanyaan yang memang sering sekali ditanyakan oleh Sobat Otak tentunya. Jadi mungkin sedikit terjawab ya Sobat Otak.